Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda di hari ini senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran juara koran Radar Cirebon di edisi hari ini dan juga di koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa berkaitan dengan mengenal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan atau Setikes Ahmad Dahlan Cirebon pemirsa. Pemirsa di rumah tentu mengenal dulu ya namanya Akademi Perawat atau Akper Muhammadiyah yang saat ini pemirsa berubah ya namanya menjadi Setikes ya Ahmad Dahlan Cirebon. Nanti bagaimana dari sisi histori, dari sisi sejarah, kemudian visi misi yang diemban oleh Setikes Ahmad Dahlan Cirebon ini, kemudian dari sisi sarana prasarana, pembiayaan dan seterusnya, termasuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaannya dari bidang akademiknya dan seterusnya, nanti kita akan bahas dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Dan berikut pemirsa, sebelum saya kenalkan narasumber di pagi hari ini, saya baca berita dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini pemirsa. Real mamah pulang dulu ya. Ini pemirsa unggah foto di pinggir sungai. Atalia tulis kata-kata pamit pada Eril. Ini pemirsa catatan seorang ibu ya untuk anaknya yang hingga kemarin ini belum ditemukan ya di salah satu sungai di Swiss. Kemudian calon haji Cirebon OTW Tanah Suci. Hari ini berangkat rombongan pertama 404 orang. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Dana kurang 1,5 triliun tak dibebankan ke jamaah. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Tangis mama. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian kembali menengok wajah alun-alun Kejaksan, miris dan prihatin. Banyak yang rusak, area bermain anak tak menarik sama sekali. Itu pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Nah, ini pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon, juru parkir dilema. Ada pernyataan dari DPRD Kota Cirebon. Dinas Perhubungan harus tegas, jangan tegas di awal saja. Kemudian larang ada honorer, KPU kekurangan SDM. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, honor bidan hanya 300.000. Jauh dari UMK, Ikatan Bidan Indonesia dorong perbaikan besaran honor. Itu pemirsa. Kemudian tahun politik, Bupati ajak tangkal kampanye hitam. Anggaran pemeliharaan ini pemirsa sor nihil. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Siap-siap pemilu segera kick off. Tahapan bakal dimulai launching 14 Juni tahun 2022 ini. Ya, kemudian waspada hoax jelang pesta demokrasi. Kemudian harga daging sapi tak terpengaruh PMK. Kontraktor kebut pekerjaan harus tuntas sebelum 15 Juni. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Graha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa di sebelah saya, ini saya kenalkan dulu, ada Ketua Setikes Ahmad Dahlan Cirebon, ada Ibu Hajar Ruswati ya. Ini pemirsa Ketua Setikes Ahmad Dahlan Cirebon. Selamat pagi Ibu Rus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ibu? Selamat pagi. Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Ibu Rus sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Ibu Rus ini ada Wakil Ketua 2 Setikes Ahmad Dahlan Cirebon, ada Ibu Marwati. Selamat pagi Ibu Mar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi kabarnya Ibu wabarakatuh. juga? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silahkan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV ya. Baik Anda WhatsApp, Anda interaktif langsung di 0231482138. Saya ke Ibu Rus nih. Ibu Rus, ini kan dulunya namanya Akper ya Bu ya? Betul. Ya, namanya Akper, kemudian saat ini berubah nama menjadi Setikes. Ya. Nah, latar belakang berubah ini apa sih Bu gitu Bu? Sebenarnya kita ini berawal dari SPK dulunya. Oh iya, sekolah perawat ya, penjelasannya. perawat kesehatan. Jadi dulunya tuh sekolah perawat terlebih dahulu, berdiri sekitar tahun 80, kemudian tahun 1998 itu kita konversi menjadi Akper Muhammadiyah Cirebon. Waktu itu kita masih di bawah Kemenkes, ya, jadi kita juga akreditasi dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian seiring berkembangnya zaman gitu ya, kita juga ingin mengembangkan sayap, tidak hanya satu prodi tetapi juga ingin beberapa prodi yang kita dirikan. Makanya kita mengubah wadah yang lebih besar lagi, karena kalau akademik kan hanya satu prodi, sedangkan kalau Setikes ini kan juga banyak prodi, jadi kita juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan tenaga kesehatan dari berbagai bidang ilmu. Maksudnya seperti itu ya. Iya. Kemudian di tahun berapa yang Akper konversi menjadi Setikes Ahmad Dahlan itu? Kita tahun 2020, tepatnya di tanggal 6 Oktober 2020, kita menerima SK dari Kementerian Pendidikan menjadi Setikes Ahmad Dahlan Cirebon dengan penambahan satu prodi, yaitu program studi administrasi rumah sakit. Ini untuk sarjana. Oh, kalau yang dulu saat Akper itu ada berapa jurusan Bu? Hanya satu. Hanya satu. Iya, D3 keperawatan. D3 keperawatan. Iya, Nah, jadi, kalau Setikes berarti nambah nih? Iya, nambah. Jadi sekarang kita punya 2 program studi. Iya, D3 keperawatannya masih tetap ada, ditambah dengan program studi atau prodi S1. Administrasi rumah sakit. Nah, ini ya pemirsa bisa saksikan ini suasana atau pengenalan kehidupan kampus ya, mahasiswa baru ya, saat mahasiswa baru nih. Nah, itu pemirsa bisa Anda saksikan di layar kaca RCTV. Nah, ini di Setikes Ahmad Dahlan juga, Bu? Iya, betul. Nah, di kampus kami sendiri. Nah, itu pemirsa ya. Ini Di saat kampus kita. penerimaan mahasiswa baru berarti ya? Iya, betul. Nah, itu pemirsa tadi Anda saksikan di layar kaca RCTV ya. Kemudian visi dan misi yang diemban apa sih Bu gitu Bu? Kalau visi kami ingin menjadi perguruan tinggi yang Islami, bermutu, kreatif dalam pengembangan iptek bidang kesehatan yang berdaya saing global di tahun 2030. Itu visinya. Visi. Kalau misinya? Jadi Islami, kita ingin berinovasi di dalam bidang kesehatan, ya tidak hanya di keperawatan, tapi di kesehatan karena sekarang sudah menjadi Setikes ya. Kalau dulu kan keperawatan, kemudian gitu ya. Kita juga ingin lulusannya nanti menjadi lulusan-lulusan yang memang berakhlakul karimah. Pengennya seperti itu. Itu ya, oke, tahan dulu ya Ibu Rus. Saya ke Ibu Marwati nih. Ibu, sebagai Wakil Ketua 2 Setikes Ahmad Dahlan Cirebon, ini menyambung tadi dari Ibu Rus ya. Ini berkaitan dengan sarana prasarana ya, yang ada di Setikes Ahmad Dahlan Cirebon saat ini. Itu sarana prasarannya untuk menunjang ya, baik kegiatan akademik, kemahasiswaan. Saat ini seperti apa sih Bu? Kemudian tentang pembiayaan juga seperti apa? Iya. Terima kasih Mas Afif. Untuk kita menunjang ke arah tadi visi yang disampaikan bahwa kita kan menginginkan bahwa menghasilkan suatu tenaga kesehatan yang kompetitif dan Islami. Ya tentunya juga harus ditunjang dengan beberapa sarana prasarana yang memang bisa menunjang ke arah visi misi tadi. Nah, itu ada beberapa, kami mempunyai 4 gedung, yaitu gedung Kiai Ahmad Dahlan, itu di bawahnya digunakan untuk perpustakaan dan laboratorium klinik keperawatan, karena kami juga sudah menggunakan OSCE, jadi ada beberapa disekat-sekat seperti itu, kemudian di atas ada ini ya. Iya.
Nah, ini ini gedung ruang apa? kelas ya. Ini ruangan ruang kelas. Ini ruang kelas yang ada di atas. Di atasnya dari kami lantai 2. Ya, masing-masing itu lantai 2. Ya. Kemudian gedung AR Pahrudin. Iya. Pahrudin ya. Iya. Itu di bawah adalah untuk dosen ya, dan ada beberapa tenaga pendidikan sebagai penunjang, kemudian ruang ketua, wakil ketua 3 dan wakil ketua 1. Di atasnya kelas ya. Kemudian itu juga semua ruang gedung-gedung itu dilengkapi dengan ada toilet ya, kemudian kamar mandi, jadi ada perlengkapan lain yang untuk kebutuhan sehingga tidak terlalu jauh. Kemudian yang gedung ketiga itu gedung Ki Bagus Hadikusuma. Oh iya, ya. Jadi kita memang kita ya itu yang di bawah adalah untuk kantor dari LPPM, LPM, kemudian IT ya, tenaga pendidikan, wakil direktur 2 karena di situ membidangi sehingga kami lebih dekat ke situ. Kemudian yang di atasnya adalah ruang kelas atau bisa juga sekali waktu digunakan untuk aula. Kemudian yang terakhir yang terbaru ya. Yang terakhir apa gitu, Bu? Yang terakhir adalah Kiai Nyai Walidah. Oh, Nyai Walidah. Iya. Nyai Walidah, gedung Nyai Walidah itu yang terbaru gitu ya, yang tahun 2019 ya, sebelum Covid itu kami sudah ada. Jadi di situ yang di lantai atas itu untuk lab komputer, kemudian kegiatan kemahasiswaan, di bawahnya kelas dan ruang rapat ya. Baik. Tadi pendanaannya itu kami memang pembiayaannya bagaimana, Bu? Tapi tahan dulu nih ya. Ibu Marwati dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Guys, kalian tahu nggak kalau sekarang Akper Muhammadiyah Cirebon sudah berubah bentuk menjadi sekolah tinggi loh. Namanya Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Nah, karena sekarang sudah berubah menjadi Stikes, ada program studi baru loh, yaitu S1 Administrasi Rumah Sakit. Guys, ini tuh cocok banget untuk kalian yang ingin bekerja di rumah sakit atau instansi kesehatan, tapi tidak mau bersentuhan langsung dengan pasien. Gimana? Enak kan? Terus untuk program D3 keperawatannya apakah masih ada? Tenang guys, untuk program D3 keperawatannya masih ada kok, jadi kalian jangan khawatir ya. Untuk kualitas dosen pengajar, jangan khawatir guys, karena mereka adalah dosen senior dalam mengajar ataupun praktisi langsung. Dan di antara beberapa dosen juga ada yang menjadi penulis buku loh. Jadi emang mereka udah profesional banget deh. Untuk sarana pembelajarannya bagaimana sih? Nggak usah ditanya lagi guys, karena di sini tuh udah lengkap banget. Dari mulai ruang kelas yang nyaman, mini hospital, laboratorium komputer, perpustakaan, dan juga didukung dengan sistem informasi pembelajaran secara daring, sehingga kalian masih tetap bisa mengakses mata kuliah walaupun sedang tidak ada di kampus guys. Bagi kamu yang hobi traveling dan ingin bekerja di luar negeri, pas banget nih guys, kayak kakak-kakak yang ada di sebelah ini nih. Wah, enak banget ketemu bunga sakura guys. Nah, gimana guys? Keren gak sih? So, tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Dadah! Ya, itu pemirsa tentang sekilas ya tentang Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Dan pemirsa, di season ini saya sudah membuka Anda, silahkan Anda yang ingin bergabung, Anda ingin di line telepon 0231
482138 atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya, mengenal Setikes Ahmad Dahlan. Kembali saya ke Ibu Marwati, tadi terputus jeda iklan ya. Iya. Mengenai pembiayaan gimana ini Bu? Iya, kalau pembiayaan memang kami nanti ada semacam, sebelum kita menentukan pembiayaan memang kami rapatkan terlebih dahulu dengan pimpinan maupun senat dan BPH. Kemudian penentuannya berapa disesuaikan juga dengan kebutuhan. Karena kami memang arahnya itu anggaran berbasis kinerja. Jadi semua Maksudnya gimana, kebutuhannya itu apa saja. Kemudian kami nanti kalkulasi diberi misalnya untuk dari mahasiswa berapa ya. Jadi karena kami bukan hanya pembiayaan itu bukan hanya mengandalkan mahasiswa saja, kami juga mempunyai unit usaha, kemudian kami memanfaatkan juga peluang-peluang yang diberikan oleh pemerintah, yaitu bangunan 4 gedung itu juga merupakan, ada beberapa yang memang merupakan bantuan dari pemerintah, yaitu waktu itu pemerintah bantuan gubernur. Itu yang gedung di gedung Ahmad Dahlan, kemudian kalau AR Pahrudin itu waktu itu adalah bantuan dari PPP Muhammadiyah, ya ada sebagian, tapi ya memang sebagian juga ada yang memang sumbangan pembangunan, ada apa dari seperti itu. Kemudian yang terakhir itu kemarin yang Ahmad Dahlan, yang tadi juga ada gambar yang terakhir itu ada juga bantuan dari gubernur, ya, dan masih juga kemarin ada. Jadi kemarin itu tahun 2017-18 itu kami mendapatkan 2 bantuan. Apa nih? Nah ini Lab komputer. Ya. Laboratorium. Laboratorium komputer yang di atas tadi, Ding, yang di atasnya Nyai Walidah. Iya. Itu jadi komponennya juga ada bantuan dari BSI yang sekarang dulu BNI Syariah, itu juga karena kami merupakan apa istilahnya partner untuk kita dalam hal itu ya, baik. Dan saya kembali ke Ibu Rus. Nah, namun sebelum ke Ibu Rus, ini pertanyaan untuk Ibu Marwati nih ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Cirebon, saya Tuti dari Mundu ya. Mau bertanya untuk Setikes Ahmad Dahlan Cirebon, biaya masuknya ini berapa? Dan unggulan yang dimiliki oleh Setikes Ahmad Dahlan Cirebon ini apa selain kampus yang Islami? Terima kasih unggulannya ya. Tapi tahan dulu nih Bu, nanti dijawab setelah Ibu Rus. Silakan Ibu Rus. Ini berkaitan dengan lulusan dari Setikes Ahmad Dahlan Cirebon ini menyebar kemana saja gitu Bu? Alhamdulillah ya, kalau lulusan itu selain di Indonesia atau di dalam negeri, ada juga yang keluar negeri. Lulusan kita sampai saat ini malahan ada yang bermukim itu kan di Arab Saudi. Oh, menetap di sana ya? Menetap di sana. Kebetulan suaminya juga orang, kalau nggak salah, Bangladesh. Jadi sama-sama kerja di Arab Saudi, kemudian sampai sekarang masih bermukim di sana, menetap di sana. Kemudian ada juga yang paling banyak itu adalah di Jepang. Itu kemarin terakhir kita berangkat itu di Agustus 2021 itu 3 orang. Pas tanggal 17 Agustus yang berangkat ke sana yang berangkat itu ada tiga orang yang ke Jepang. Tadi seperti yang di foto itu berangkat tahun sebelumnya, jadi tahun 2020. Karena kan kalau mau berangkat ke sana itu harus ada belajar dulu ya tentang bahasa Jepangnya. Jadi biasanya menunggu sampai 8 bulan itu baru bisa berangkat. Itu kan ke luar negeri, belum lagi di rumah sakit swasta milik pemerintah yang ada di Ciayu Majakuning, bahkan di seluruh Indonesia ya. Di tahun ini alhamdulillah lulusan kami dari beberapa angkatan itu banyak yang diterima pegawai negeri. Mungkin ada sekitar 50 orang ya. Ada sekitar 50 orang tahun ini nih yang lolos pegawai negeri, baik itu di rumah sakit umum daerah maupun di puskesmas. Itu ya, gitu. alhamdulillah itu ya. Di wilayah Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning. Oke, belum lagi Jawa Barat. Jawa Barat bahkan se-Indonesia ya, menyebar gitu. tentunya lulusannya nih. Kembali ke Ibu Marwati tadi ya. Ada yang menanyakan tentang
biaya masuk berapa, terus keunggulan ya Iya. dari kampus ini, terutama dari sisi sarana prasarana. Ada lagi nih WhatsApp yang masuk berkaitan. Selamat pagi Cirebon, assalamualaikum. Nah, bagaimana kalau masuk ke Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ini, boleh tidak untuk dicicil pembayarannya? Terima kasih. Silakan Bu. Ya, baik, untuk masuk ke Stikes pembiayaan itu antara D3 keperawatan dengan S1 administrasi rumah sakit itu akan berbeda. Jadi kalau untuk D3 keperawatan itu tentunya lebih mahal karena memang kami ada beberapa bahan-bahan praktek yang diperlukan ya, karena lebih langsung ke pasien ya. Kemudian kalau D3 keperawatan tadi untuk yang awal masuk itu 13.650.000. Kalau untuk yang S1 administrasi rumah sakit 7.750.000. Dan itu memang bisa dicicil ya. Jadi awal ini misalnya 50%, kemudian nanti 25% dan 25%. Ya, nanti maksudnya 50% awal masuk, kemudian nanti 25% saat UTS, 50%-nya saat sebelum ujian akhir semester, seperti itu. Jadi nanti ada tahapan-tahapannya. Dan memang kami tidak kaku sebetulnya dalam untuk pembayaran ini. Jadi bisa saja nanti kalau memang belum punya karena misalnya mungkin ada di deposit atau apa, itu bisa datang dengan ada surat pernyataan. Dan itu yang wajib datang adalah orang tuanya. Tapi yang asli, bukan Orang yang tua. palsu. Karena apa? Kami pernah mengalami yang datang bukan orang tuanya, yaitu orang tuanya sudah memberikan, ternyata ya digunakan. Jadi Tidak itu, ini kan, iya itu kan memang, stikes ya? tapi ya memang itu sih kan hanya beberapa satu dua lah. Ya, kemudian untuk tadi, untuk yang sarana prasarana, keunggulan ya. keunggulannya itu memang kami di sini tadi ya untuk pendidikan tenaga dosennya juga kami selalu meningkatkan dengan adanya pelatihan-pelatihan. Ya, kemudian tenaga pendidikannya juga ada pelatihan-pelatihan. Ini dalam rangka untuk bagaimana sih menunjang keunggulan dari Stikes Ahmad Dahlan tersebut. Jadi misalnya untuk mahasiswanya kita juga ada pelatihan kegawat daruratan, kemudian perawatan luka, kemudian ada pelatihan kepribadian. Itu maksudnya untuk mempersiapkan mahasiswa kami itu. Nanti itulah keunggulan kami gitu. Jadi di masyarakat itu selain dia profesional dalam bidang keperawatan, dia mempunyai suatu unggulan dalam suatu bidang yang memang EKG misalnya ya, atau misalnya tadi untuk yang perawatan luka itu, jadi keunggulannya adalah dalam hal seperti itu. Baik, ini ada WhatsApp lagi sebelum saya jeda iklan ya. Assalamualaikum, Stikes ADC Ahmad Dahlan Cirebon maksudnya ya. Saya Ibu Aura dari daerah Luragung Kuningan. Ini Pak nonton RCTV ini lewat digital nih ya. Mau bertanya, kebetulan saya keponakan yang keponakan saya baru lulus dari SMA yang akan mencari referensi akan melanjut kemana nih ya. Yang akan saya tanyakan, satu, prodi baru S1 ARS ini untuk prospek ke lapangan kerjanya kemana saja ya. Administrasi rumah sakit mungkin ya. Yang kedua, bagaimana sistem yang harus saya tempuh apabila mau mendaftarkan saudara saya di Stikes ADC Ahmad Dahlan Cirebon. Kemudian untuk biaya pendidikannya bagaimana sistemnya, nanti bisa dijawab ya. Oke, dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya juga hadirkan ini pemirsa ada Wakil Ketua 3 Stikes Ahmad Dahlan Cirebon yang membidangi tentang kemahasiswaan ya. Ada Ibu Haja Sofiati. Selamat pagi, Ibu Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih Ibu Sofi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Yeah. Di sebelah Ibu Sofi ini pemirsa ada Wakil Ketua 1 Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, ada Ibu Yani Trihandayani. Selamat pagi Bu Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan tadi ada pertanyaan ya dari Ibu Aura di Kuningan nih.
Ini untuk prospek ya. S1 administrasi rumah sakit. Nah, ini untuk lapangan kerjanya kemana saja? Silakan Ibu Yani dulu. Silakan Bu Yani. Baik, terima kasih. Untuk prospek lapangan kerja daripada Iya. lulusan sarjana administrasi rumah sakit, di sini sangat banyak Ibu untuk dewasa ini. Apalagi sekarang kan teknologi 4.0 ya Pak ya, zamannya artinya menggunakan teknologi. Kemudian nanti ke depannya rumah sakit ini dalam pengadministrasian itu akan menerapkan satu sistem secara IT ya Pak ya. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian juga masih banyak kebutuhan daripada tenaga administrasi rumah sakit. Berdasarkan beberapa penelitian di rumah sakit, beban kerja tenaga administrasi rumah sakit itu masih tinggi Pak. Sehingga dibutuhkan masing-masing rumah sakit masih membutuhkan banyak lulusan untuk tenaga administrasi rumah sakit ini. Dan perguruan tinggi yang mempunyai prodi administrasi rumah sakit ini masih sedikit. Nah, sehingga tadi salah satu alasan kami untuk membuka itu adalah prodi sarjana administrasi rumah sakit, Itu, mengingat ya. kebutuhan yang sangat tinggi, kemudian Kebutuhan. mempersiapkan juga sistem informasi pada rumah sakit itu secara manajemen secara informasi itu diharapkan nanti lulusan kami dengan dibekali pembelajaran ya tentang e-hospital, kemudian nanti kedepannya kami juga ini mengembangkan sekarang ini masih mini hospital Pak labnya, nah kedepannya adalah smart hospital. Jadi harapannya nanti di kampus kami bisa memfasilitasi mahasiswa kami untuk praktik gabungan ya Pak ya antara prodi D3, prodi S1 sehingga mereka bisa berlatih praktek ya di rumah sakit secara umum gitu. Ini kan tentunya ya tadi kan lapangan kerja. Iya. Nah, ini juga berkaitan dengan kerjasama juga. Iya betul. Istiqes kerjasama. Ahmad Dahlan Cirebon dengan instansi-instansi lain. Instansi-instansi lain dengan beberapa rumah sakit, artinya yang lahan praktik itu selain untuk praktik D3 keperawatan juga praktik untuk administrasi rumah sakit. Nah, selain di rumah sakit tentunya di pelayanan-pelayanan kesehatan lain, instansi pelayanan kesehatan lain seperti misalnya di BPJS itu ya Pak ya sekarang kan itu bisa gitu. Jadi karena dibekali ilmu-ilmu tentang manajemen ya, manajemen khususnya gitu. Baik. Oke, tahan dulu nih Bu Yani, saya terima ke Ibu Sofi ya. Ini tadi ada masih dari Ibu Aura ya di Luragung Kuningan. Itu tentang sistem mau mendaftarkan itu caranya bagaimana gitu. Silakan Bu. Jadi awalnya kita membuka linknya dari web stickesahmaddahlan.cirebon.co.id. Lalu setelah itu masukkan persyaratannya, di samping itu registrasi, lalu verifikasi. Setelah dokumentnya sudah lengkap, lalu baru melakukan tes. Itu ya. Dan ini sudah dibuka gitu pendaftaran? Sudah dari bulan November sampai Agustus. Oh, berarti ini gelombang pertama atau? Gelombang kedua. Oh, gelombang kedua. Masuk ke dalam gelombang kedua. Dan itu masuknya ada tes nggak gitu Bu? Ada Sofi? tes. Oh, ada tes. Tes tulis. Misalnya saya kan inginnya ke administrasi rumah sakit. Hasil tes juga itu tes psikologi gitu ya. Ini kan tidak masuk gitu. Masuknya ke D3. Iya, D3 gitu. Itu bisa nggak? Bisa, selama Bisa. memang belum dilaporkan ke L2 Dikti, itu bisa. Gitu ya. Kemudian tadi kan fasilitas sudah ya, tadi Ibu Ruswati, Ibu Marwati sudah menjelaskan ya. Nah ini yang ada di layar kaca RCTV ini kegiatan apa gitu, Ibu Sofi? Oh, itu kegiatan PKKMB. Apa Pengenalan itu? kehidupan kampus mahasiswa baru. Oh, itu itu setiap saat- mahasiswa baru masuk, lalu sudah diterima, lalu kita mengadakan suatu PKKMB. Nah ini berapa hari gitu? Ada kalau mungkin di kampus yang lain ada 3 hari, ospek lah ya, gitu 3 ya. hari, Oh, lalu 3 hari. 2 harinya Baitul Arkom. Itu ya. Kemudian itu kan pendaftaran Iya. dari November sampai Agustus. Kemudian nanti di gelombang berikutnya ada nggak dari Agustus? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. cukup. Jadi- Karena Septembernya itu atau akhir Agustus itu mulai tahun ajaran baru. Oh, untuk tahun semester akademik Iya. baru ya. Baik, ini ada WhatsApp lagi yang masuk nih ya. Selamat pagi Cirebon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perawat sekaligus mantan wali mahasiswa merasa bangga dengan adanya Alhamdulillah, kampus alhamdulillah. Stickers Ahmad Dahlan Cirebon. Ya, terima Kira-kira kapan nih kampus membuka jenjang S1 keperawatan agar anak saya nantinya ini bisa lanjut di kampus yang sama seperti
ibunya katanya ya, Iya. karena ini mantan wali katanya. Kapan nih katanya ya dibuka untuk S1 keperawatan itu ya, inginnya sih ya. Itu katanya nanti harapannya begitu ya, dibuka lah ya. Kemudian kalau beasiswa yang tersedia di Stikes Ahmad Dahlan ini dari mana saja, Bu? Selama ini untuk Stikes Ahmad Dahlan Cirebon sendiri kita sudah dapat beasiswa dari LL Dikti, L2 Dikti, yaitu KIP dan UKT. KIP itu Kartu Indonesia Pintar. Itu didapatkan dari mahasiswa baru masuk sampai selesai. Oh, gitu ya. Iya, dapat. Iya. Kemudian kalau untuk jenjang akademik misalnya pendaftaran nih untuk penghafal Quran apa bisa nggak itu? Kemudian dari jalur prestasi gitu. Untuk kita bisa, karena kemarin memang dalam brosur juga juz ke-30 itu bisa biaya gratis gitu. Oh, makanya nih pemirsa, untuk Anda anaknya yang ingin ke perawat atau administrasi rumah sakit ya, anaknya kebetulan hafal Quran ya, silakan bisa daftar ke Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Nah ini kegiatan apa nih Ibu Yani? Kegiatan apa ini Bu? Ini lulusan kami, calon lulusan kami dibekali pelatihan Woncare ini Pak. Oh, Jadi apa itu Woncare itu? perawatan luka yang bekerja sama dengan Woncare yang nanti akan tersertifikasi. Jadi nanti lulusan kami itu selain tadi tersertifikasi pelatihan Woncare ini, dia juga ada tersertifikasi pelatihan BTCLS, di mana kalau sudah mempunyai sertifikasi Woncare ini, lulusan kami sudah bisa melakukan praktik mandiri keperawatan khususnya dalam perawatan luka. Nah itu mungkin salah satu keunggulan ya Pak ya, artinya berbeda dengan lulusan yang lain. Jadi selain lulus secara secara uji kompetensi, kemudian juga dibekali juga sertifikasi BTCLS yang bekerja sama dengan AGD 118 dan juga dilengkapi juga dengan ataupun dibekali juga dengan sertifikasi Woncare yang bekerja sama dengan Woncare yang sudah diakui secara nasional. Di samping tadi beberapa sertifikat yang berkaitan dengan visi dia tetap lulusan kami menerapkan semangat dakwah amar ma'ruf nahi munkar, itu tersertifikasi Baitul Arqam, kemudian juga pengembangan kepribadian, komunikasi efektif yang biasanya kita lakukan di akhir semester. Itu ya. Baik, ini ada lagi WhatsApp yang masuk nih ya. Assalamualaikum, saya Fadila, ini mahasiswi dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ya. Izin memberikan pertanyaan kepada Stikes Ahmad Dahlan Cirebon yang hari ini sedang talkshow di RCTV ya. Nih pertanyaannya apa nih ya? Ini izin aja ya. Oke, Bu Yani sambil menunggu ada WhatsApp lagi dari pemirsa nih ya. Kalau kurikulum ya di Stikes Ahmad Dahlan Cirebon itu kurikulumnya apa sih gitu? Memadukan misalnya ada kurikulum khusus atau apa sih gitu? Iya. Silakan. Baik, untuk kurikulum yang saat ini digunakan untuk Prodi D3 ini masih menggunakan update kurikulum 2018 yang sesuai dengan Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia. Nah, hanya saja saat ini kami sedang dalam proses revitalisasi kurikulum untuk penyesuaian tuntutan ataupun peraturan kebijakan pemerintah tentang penerapan MBKM. Dan ini sedang dalam proses seiring sejalan dengan revitalisasi kurikulum yang diterbitkan asosiasi, sehingga harapannya ke depannya kami bisa menerapkan ataupun memadukan ataupun mengimplementasikan daripada MBKM ini ke dalam kurikulum, termasuk demikian pun ARS ini juga kurikulum Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit memang sudah sesuai dengan kurikulum yang asosiasi ataupun persatuan daripada perguruan tinggi itu ya kurikulumnya ya, tentunya juga di dalamnya ada ke Muhammadiyah dan itu betul sekali ya. Oke, dan nanti saya ke Ibu Sofi nih, kegiatan-kegiatan mahasiswa ya di Stikes Ahmad Dahlan ini apa saja. Tapi tahan dulu nih Bu Sofi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session yang terakhir ini saya masih membuka Anda, silakan
Anda bisa bergabung, Anda bisa berinteraktif langsung di line telepon 0231482138 atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan, kemudian juga pendapat berkaitan dengan mengenal Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Ini bisa melalui nomor WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Di pagi hari ini saya masih bersama ada Wakil Ketua 3 Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, ada Ibu Haja Sofiati, kemudian juga ada Wakil Ketua 1 Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, ada Ibu Yani Trihandayani. Ini ada WhatsApp lagi yang masuk, ini dari pemirsa di Sukra Indramayu ya. Di Sukra Indramayu ini nonton juga lewat digital ya, RCTV digital. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Saya ingin menanyakan apakah juga di Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ini menyediakan asrama ya untuk mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan. Terima kasih. Langsung dijawab saja, Ibu Sofiati. Ya, silakan. ini sangat menarik pertanyaannya ya. Kita tahu bahwa untuk Akper sendiri itu sejak dari SPK itu diasramakan. Ya, jadi justru di sini orang tua tertarik dengan Stikes Ahmad Dahlan Cirebon karena memang diasramakan. Dan ada nilai plus dari segi IK-nya tadi. Kita kalau yang perguruan tinggi yang lain kita Tridharma, tetapi untuk Stikes Ahmad Dahlan Cirebon sendiri itu satu Dharma. Satu Dharma. Catur. Oh, catur. Dharma. Satu Yang lagi berarti ya. tadinya Iya, kita ada catur Dharma. 4 Karena ya. memang satunya tadi betul masalah IK. Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi di sini jelas untuk mahasiswa itu semua diasramakan. Dari dulu diasramakan. Nah, sekarang karena banyak untuk laki-laki di luar. Tapi untuk perempuan tingkat 1 dan tingkat 2 di asrama, untuk tingkat 3 itu bolak-balik PP. Kecuali kalau ada yang berminat di asrama untuk tingkat 3 silakan gitu. Nah, di sini untuk tadi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kemahasiswaan. Tadi kita melihat dari misinya adalah menciptakan tenaga kesehatan yang bersikap akhlakul karimah. Di antaranya tadi dengan adanya AIK itu kita mengadakan pembinaan-pembinaan. Di antaranya ada tadi mahasiswa baru masuk, kita ada Baitul Arqam, ada BTQ, baca tulis Al-Qur'an. Nanti dari situ digolongkan mana yang belum bisa baca Al-Qur'an, mana yang sudah bisa, mana yang tinggal iqra'-nya. Jadi nanti digolongkan dalam pembelajarannya. Lalu itu masuk ke dalam kurikulum. Lalu untuk pembinaan selanjutnya, setiap mahasiswa itu Minggu sore itu ada pengajian. Minggu sore. Itu yang di asrama? Iya, di asrama. Di asrama. Minggu sore itu ada pengajian. Itu juga diikutin oleh mahasiswa yang di luar asrama. Wajib ya, Minggu sore setiap Minggu sore. Walaupun misalnya dari Kuningan, kebetulan bolak-balik itu pas Minggu sore harus datang juga? Ya, kalau memang ada yang nggak hadir, tapi itu biasanya izin. Gitu. Tapi tetap ada absen ya. Itu kan kegiatan itu ya. Yeah. Ada lagi kegiatan-kegiatan semacam banyak, Pak. Mahasiswa pecinta alam dan seterusnya ada juga dengan BRIMOB. Itu dengan BRIMOB, itu namanya PPBN ya. Jadi bela negara. Itu sudah ada tingkat 1. Nah, sudah ada kerjasama dengan PBBN. Pemirsa bisa saksikan ya di layar kaca RCTV ini gedung perpustakaan ya. Itu pemirsa. Ini di lantai berapa gitu Bu, gedung perpustakaan ini? 1. Oh, nah ini apa saja nih Ibu Yani? Ini kegiatan apa nih Ibu Yani? Ini kegiatan pelatihan BTCLS dengan tim AGD 118 Jakarta. Yang sedang praktik salah satu tindakan dalam kegawat daruratan. Jadi nanti akan dibagi beberapa ruang kamar. Jadi tiap kelompok itu berotasi. Biasanya ada untuk penanganan RW, penanganan breathing, sirkulasi dan seterusnya yang termasuk penatasan trauma ya Pak. Nah, kalau ini ini adalah lab kita yang konsep mini hospital. Jadi ada nurse station, sebelah sini ada IGD, kemudian ruang medical rawat bedah, rawat dalam, rawat maternitas, nifas, kemudian peri juga ada, Pak. Ruang anak pun ada. Nah, di lab ini juga kami juga mendesain atau settingnya itu siap untuk melakukan atau menyongsong kebijakan yang nanti akan diterapkan khususnya lulusan D3 keperawatan. Itu selain diuji kompetensi secara kognitif melalui CBT, itu juga secara OSCE atau penilaian Objective Structure Clinical Examination. Jadi di kampus kami sudah setiap semester di akhir itu untuk pembelajaran praktikum dinilainya itu secara OSCE. Nah, sedangkan untuk pembelajaran teori itu secara CBT yang menggunakan tadi Labcom tadi dan Labcom kami juga itu sudah terverifikasi sebagai tempat uji kompetensi sehingga selalu digunakan untuk pelaksanaan. Bu, ini kan Stikes Ahmad
Ahmad Dahlan Cirebon ini belum lama ya. Ya, Iya. betul. Tapi ini sudah terakreditasi gitu. Sudah, Pak. Sudah. Stikes Ahmad Dahlan Iya. Cirebon, Stikes iya, Ahmad Dahlan Cirebon, ya. apa namanya, setelah izin pendirian itu kami juga langsung rundown tuh, Pak. Terus berlari lah ya, berlari kalau ya. petik, Kami terakreditasi perguruan tinggi Lademan PT itu sudah B. Oh, Kemudian untuk prodi D3 juga dari LAM PT sudah B. Nah, hanya saja sekarang ini kami juga sedang berlari, Pak. Berlari untuk mempersiapkan akreditasi dari prodi ARS dan juga berlari untuk mempersiapkan tadi yang tuntutan kapan sih dibuka S1 gitu. Itu tadi ya. Iya. Ya, ini dari pemirsa. Iya. Kebetulan katanya mantan wali mahasiswa Iya, juga betul, iya. bangga dengan adanya Stikes Iya, Ahmad Dahlan betul. Cirebon ya. Iya, Ya, terima kemudian kasih. menanyakan juga kapan nih membuka jenjang Iya. S1 keperawatan. Betul, Silakan, Bu. alhamdulillah sudah Bu Yani. tercantum atau tercatat dalam rencana strategi kami yang kami tadi bertahap ya Pak, jadi satu-satu kami mulai siapkan baik dari segi sarana prasarana, SDM itu untuk pembentukan daripada prodi S1 dan nurse. Mudah-mudahan mohon doanya, mohon dukungannya kepada baik alumni ataupun orang tua mahasiswa dan masyarakat Cirebon khususnya wilayah Jawa Barat ini khususnya untuk kami bisa segera mungkin merealisasikan prodi sarjana keperawatan dan nurse seperti itu, Pak. Mudah-mudahan gitu ya. di tahun 2024 mudah-mudahan sudah bisa karena bertahap kita. Amin. Oke ya, dan untuk Anda nih pemirsa yang ingin berinteraktif langsung saja di 0231 482138 ya. Mohon interaktifnya jangan ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV ya. Kami tidak akan mengangkat Anda untuk berinteraktif. Langsung saja di 0231 482138. Kemudian apalagi nih Ibu kegiatan. Sofi kegiatan Ya. kegiatan mahasiswanya Ya, nih? tadi udah disampaikan. Unit kegiatan mahasiswanya. Tadi udah Ah. disampaikan untuk kegiatan di asrama tadi di samping Al-Qur'an, ada pengajian Minggu sore, ada pengajian Jumat. Jumat tiap minggu pertama dan minggu ketiga. Lalu di samping itu ada eskul juga, ada futsal. Oh, futsal untuk juga ada. eskul-nya itu futsal, tenis meja, bulu tangkis dan tapak suci nih. Oh. Tapak suci itu merupakan khas dari Muhammadiyah ya. Tapak Itu, suci ya. iya. Untuk tim futsal sudah pernah jadi Iya. juara Ya, ya Bu. untuk Oke. tim futsal kebetulan alhamdulillah kita sudah pernah juara Jawa Barat ya. Yo. Dan kemarin juga alhamdulillah pas ulang tahun PPMI kemarin kita dapat juara 3 untuk TikTok. Kreativitas. kreativitas mahasiswa. Iya, betul. Kemarin Kreativitas kebetulan mahasiswa. penerimaan tropinya di Bekasi. Oh, Alhamdulillah dapat juara 3 tingkat Alhamdulillah nasional. gitu ya. Kemudian saat ini mahasiswa yang masuk di Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, ini banyaknya dari mana saja gitu Bu Yani? Kuningan, wilayah Ciayu Majakuning Ciayu atau- Majakuning. Ciayu Majakuning ada juga yang Ada dari dari Palembang. luar Oh, dari luar dari Jawa luar ada. Pulau Jawa ada. Dari Lampung. Karena tadi Kakaknya, saudaranya saudaranya. gitu seperti itu, Pak. Kemudian dari daerah wilayah Jawa Tengah. DKI Jakarta juga ada. DKI sekarang Iya, ada, Jawa Tengah juga Iya, ada, Bekasi sampai ya, Banyumas, kalau nggak salah. Bekasi, sekarang Alhamdulillah Jakarta sudah. ada. Iya, pokoknya ini Lampung. dari Sudah kemana-mana, Iya, karena dari sudah kemana- kakak-kakaknya Iya. mungkin, Iya. oh udah sekolah di sini aja, Iya. jadi gitu jadi ya. orang Cirebon ya Bu ya. Iya. Ya pokoknya tapi mereka kadang di asrama gitu. Di asrama, Iya, di asrama. Di asrama pastinya. Semuanya ya. di asrama. Di asrama gitu ya. Iya. Nah, ini kan membuktikan bahwa Stikes Ahmad Dahlan Cirebon juga di samping tadi banyak yang alumninya, lulusannya banyak yang sudah bekerja, terutama di luar negeri juga sudah negeri, banyak. ya. Ini Jepang. membuktikan, ya di Jepang gitu ya, Iya. di Timur Tengah. Di Timur Tengah, ini membuktikan Banyak bahwa ada trust ya, kepercayaan ya. Iya, betul, Pak. Nah ini tidak mudah loh menjawab kepercayaan ini. Jadi ini harus dijawab dengan kualitas Bu Yani. Iya. Iya kan? Iya betul, Iya, betul. kualitas Iya, gitu kan? iya. Iya, alhamdulillah untuk segi kualitas Pak, kita bisa dilihat salah satunya adalah persentase kelulusan uji kompetensi. Nah, itu, alhamdulillah kemarin di tahun setiap tahunnya kita meningkat. Tahun terakhir itu 98%. Nah, 2% kenapa tidak maksudnya belum terdaftar itu karena beliau sakit. Jadi pada saat Baik. karena kan masa pandemi ya kemarin itu kan masa pandemi 2 beliau tahun ya? Iya, Iya, kemarin. teridentifikasi sakit Baik. sehingga ya belum sesuai ininya. Baik, Mudah-mudahan baik. tahun kedepannya bisa 100% insya Oke, Allah. dan- tahun Harusnya ini. kita 100% ya Mbak ya. Iya, Oh, iya, oke. iya. Itu nggak Karena ada satu sakit orang, kemarin. sehingga Iya. 98. Iya. Baik, dan sayang sekali nih Ibu Yani, Ibu Sofi usai Oh, sudah ya. kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita dilanjut ya, Ibu Ruswati, Ibu Marwati,
Bu Yani dan Bu Sofi lain waktu, lain kesempatan tentu dengan terima tema yang kasih. berbeda Terima kasih ya. atas waktunya. Oke, dan Bu Sofi closing statement pesannya boleh. untuk pemirsa di rumah singkat Ya. saja Bu. Silakan Untuk Bu. pemirsa di rumah, ayo bergabung dengan kami ke Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, masih dibuka dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Oh, Mangga masih di- ditunggu untuk ke Stikes Ahmad Dahlan Oke, Cirebon. syarat-syaratnya Syarat-syaratnya pendaftaran, ya, tadi pendaftaran apa saja? online. Oh, online. Bisa Nanti dibuka di dibuka web. saja ya Bisa di web ya. aja, ya langsung. Oke. Tinggal nanti registrasi, verifikasi dan nanti uji tulis. Baik, baik. Oke, silakan Bu Yani, closing statement. Pesannya apa nih Iya, untuk terima pemirsa di kasih. rumah? Silakan Bu. Iya, teman-teman, adik-adik lulusan SMA, SMK itu bisa bergabung bersama kami ya apabila Anda ingin menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional, yang kompetitif, inovatif dalam memberikan pelayanan kesehatan dan berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia khususnya dengan tetap memperhatikan semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo bergabung bersama kami. Insya Allah kami siap membantu Anda. Terima kasih. Oke. kasih. Terima kasih nih Ibu Sofi, Sama-sama. Ibu Yani, tadi Ibu Marwati dan Ibu Ruswati sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Mohon maaf pemirsa, ada beberapa WhatsApp yang belum saya baca ya. Pemirsa yang sudah bergabung berinteraktifnya lewat WhatsApp saya juga aturkan terima kasih. Pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.